Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja, gas raja pemborosan. Menyingkirlah, jangan muncul lagi di hadapanku, ujar Jinglong yang mengusir dukun online itu guys. Lalu terlihat batu yang berdiri di belakang dukun itu. Lalu dia menyeret dukun itu seperti anak kucing guys. Tunggu Tuan Mudali, aku benar-benar ingin membantumu. Tolong dengarkan perkataan terakhirku. Katakanlah, aku ingin dengar apa omong kosongmu, ucap Jinglong yang acuh guys. Tuan Li, kamu memang sekarang sedang bersinar, tapi aku bisa melihat Tuan Li ditakdirkan terkena bencana dan 10 keturunan akan dihabiskan. Mendengar kata-kata 10 keturunan yang akan dibasmi, Jinglong pun terdiam. Lalu kemudian Xin memperlihatkan seseorang yang botak yang ternyata itu adalah guru dari si dukun online itu guys. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri orang itu dan berujar, "Guru, maaf, apakah kuilmu bisa melakukan upacara?" "Sialan, aku adalah pendeta," ucap lelaki botak itu guys. Yang kemungkinan dia disangka biksu guys ya, tapi dia ternyata adalah pendeta. Dia pun berujar dalam hatinya, apakah Suan Jiji bisa mendapatkan orang kaya? Yang ternyata dukun online itu bernama Suan Jiji guys. Hanya dengan bisa menemukan Qianlong, maka aliran kita bisa mengalahkan aliran botak-botak itu, ucap aki-aki botak ini yang tak tahu malu guys. Dia mengucapkan botak padahal dia juga botak guys. Lalu seseorang juga datang membawa sebuah benda yang dia pun berujar, "Ketua, benda yang kau cari-cari sudah ada." Lalu terlihat ternyata benda itu adalah wig guys ya. Namun terlihat pria botak itu tidak suka dengan barang itu. "Brengsek, apa kau tidak bisa menemukan rambut yang normal? Aku tidak berubah untuk jadi banci." "Ya ketua, maaf, aku salah." Lalu Xin pun berubah memperlihatkan kediaman rumah Peng. Dan terlihat Jinglong bersama istrinya dan di sebelahnya ada Tuan Feng. Tuan Feng pun berujar, untung masih ada aturan. 3 hari lagi masih bisa pulang ke rumah. Kalau tidak, aku akan sangat merindukan anakku." Lalu setelah itu ada yang berujar, "Ayah, ayah, ayah," yang ternyata itu adalah anak-anak dari Feng Xiaoru ya, atau dari Tuan Feng. Ternyata dia banyak anaknya guys. "Ayah, kami datang untuk melihat adik ipar." "Lihat, itu adalah suaminya Sisi," ujar seseorang. Ternyata anakmu sungguh banyak. Mundur, kau sungguh tidak tahu etika, ucap Tuan Peng yang sangat malu guys. Oh iya, kereta yang kau berikan padaku saat itu, sudahlah, jangan dipikirkan, aku sudah memberikannya padamu, tidak usah dikembalikan, ucap Jinglong. Tidak akan, ucap Tuan Feng. Namun pengalaman pertama menaiki kereta otomatismu itu sungguh sangat luar biasa. Namun kudamu kaget, itu bukan salahku. Lalu keretamu membawaku ke rumah bordil, menerobos masuk, ucap Tuan Feng guys. Kenapa tertawamu sungguh aneh, ucap Jinglong. Menantuku, kamu menikahi Sisi, kamu sungguh sangat untung, ucap Tuan Feng yang membuat Jinglong kebingungan. Tahukah kau, putriku ini sungguh serba bisa. Serba bisa apa? Yang membuat Sisi dan Jinglong sangat malu, mengira apa yang dikatakan Tuan Feng adalah gaya bercocok tanam guys. Jebret, kau jangan berpikir sembarangan, ucap Tuan Feng yang menggeplak kepala si Jinglong. Aku tidak berpikir sembarangan. Kamu ini bermain kebut, lebih keterlaluan daripada kendaraan otomatis milikku, ucap Tuan Peng. Lalu Tuan Peng bertanya pada Sisi, Sisi, selama 3 hari ini apa yang kamu lakukan di keluarga Li? Aku menulis pengeluaran dan uang masuk uang yang dimiliki suamiku, mengatur tempat untuk tinggal mertuaku, dan memecat 3 pelayan yang lalai. Aku menyadari ada 4 orang di bagian akuntansi yang lalai dan ada 2 orang yang tidak jujur. Hukuman telah dibuat dan secara bersamaan penghargaan juga sudah diberikan pada orang yang bekerja keras. Lalu setelah itu aku melihat keamanan di pabrik suamiku juga tidak sangat ketat. Dan untuk menjaga pencuri maka aku menambahkan beberapa penjaga, ucap Feng Sisi yang membuat ayahnya bangga guys. Jinglong, kau tahu putriku ini sungguh baik hati dan lembut. Dia adalah yang terbaik di ibu kota. Bagaimana? Apakah kau masih berpikir aku memanfaatkanmu? Tanya Tuan Feng pada Jinglong. Ayah mertua, kau jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk Sisi, ujar Jinglong. Ayahnya pun sangat senang mendengar perkataan Jinglong. Suamiku, ucap Sisi pada Jinglong. Sudahlah, memanjakan istri sudah seharusnya, dan itulah kewajibanku, ucap Jinglong. Bukan itu suamiku, aku merasa kamu setiap harinya menghabiskan banyak uang. Berikan seluruh uangmu padaku,
dan setiap bulan aku akan memberikanmu uang jajan 10 tael perak, bagaimana? Tanya Feng Sisi pada Jinglong, yang membuat Jinglong kena mental guys. Hal itu pun dibenarkan oleh Tuan Feng. Haha, benar, kau memang adalah putriku. Mengurus kantong pria lebih berguna daripada mengurus perutnya, ucap Tuan Feng. Haha, yang kau katakan benar, ucap istri-istrinya Tuan Feng yang mendengar kata-kata dia. Dan itu pun membuat dia sangat kena mental guys. Mulai besok dan seterusnya aku akan mengambil seluruh uangmu, ucap istri-istrinya. Tidak sia-sia aku datang ke sini, aku mempelajari sesuatu dari Sisi, ucap istrinya yang lain. Lalu Feng Sisi pun berkata pada Jinglong, suamiku, kau memberi muka yang baik kepada ayah. Sisi, itu udah seharusnya. Kalau begitu suamiku, hari ini kau ingin di atas atau di bawah? Hal itu pun membuat Jinglong sungguh malu guys. Lalu kemudian scene pun berpindah ke ranjang guys. Terlihatlah Feng Sisi dan Jinglong yang sedang bercocok tanam. Dan terlihat Feng Sisi yang sungguh sangat mendominasi guys. Hei, kenapa kau di atas? Apa yang di atas, apa yang di bawah? Aku tidak mengerti, ucap Jinglong. Feng Sisi pun hanya menjawab, kamu mengerti. Aku akan meniup suamiku, ucap Feng Sisi. Hei, tunggu, apa maksudmu? Apa maksudnya meniup? Tentu saja. Mendiskusikan ritme mendesak untuk kamu, Jinglong. Pura-pura polos di tulang anjing banyak. Dan ya, kalian pun tahu apa yang dilakukan oleh Jinglong dan Feng Sisi. Lalu kemudian scene pun berpindah ke pagi hari. Terlihat seekor ayam jago menggonggong guys. Lalu kemudian terlihat Jinglong yang sudah bersiap-siap dan dibantu memakai baju oleh kedua pelayannya. Tidak lupa pelayannya menawarkan apemnya guys. Tuan muda, bila Tuan muda tidak senang, Tuan muda bisa mengambil kami berdua untuk dijadikan lahan uji coba bercocok tanam. Jinglong pun kircep dengan hal itu. Ternyata orang-orang zaman dulu sungguh sangat baik hati, bisa memberikan semuanya padaku. Sepertinya aku harus memperkuat ginjalku, ucap Jinglong dalam hati. Tuan, ucap mereka berdua. Shut, jangan berisik, ucap Jinglong. Nyonya sangat kelelahan, jangan bangunkan dia. Baik, ujar mereka berdua. Tidak bisa sembarangan orang masuk keluar gali. Seharusnya kalian tanya dulu pada Nyonya, apakah dia setuju. Lalu Jinglong pun pergi. Lalu dia berkata, pelayan, siapkan aku kereta. Aku ingin pulang untuk mengurus sesuatu. Dan kemudian terlihat Feng Sisi yang keluar dari ranjangnya guys. Dia pun bertanya pada pelayan itu, hei, bagaimana? Nona, benar, Tuan muda hanya cinta kepadamu, Nona. Yang ternyata penawaran-penawaran menggiurkan yang ditawarkan pelayan itu pada Jinglong itu hanya semata-mata menguji kesetiaan Jinglong guys. Kemudian ternyata Jinglong pun datang ke tempat sepertinya menara Mingyu guys. Terlihat Jinglong digoda oleh kedua wanita. Tuan muda Li, sudah lama kau tidak datang ke sini, ucap wanita-wanita itu. Dan terlihat banyak orang di tempat itu guys. Termasuk ada dukun online itu yang sedang minum-minum guys. Dan dia apit 4 boba di pundaknya guys. Ya, nampaknya dukun online ini akan berubah menjadi dukun cabul guys ya. Kita sebut aja dukun cabul. Lin Peng pun heran melihat dukun itu yang banyak minum. Padahal seharusnya pendeta tidak boleh minum-minum. Hei, aku adalah pendeta Tao Haiju. Aku bisa minum dan makan daging dan aku juga bisa menikah, ucap dukun cabul itu guys. Sebagai orang yang terpelajar, yang mendedikasikan hidup untuk hidup abadi, bagaimana mungkin aku bisa tergoda oleh wanita, ucap dukun cabul itu guys. Namun tiba-tiba dia pun memegang tangan wanita guys. Ayo sayang, ayo. Nambah lagi nih kecabulan-kecabulan di manhwa ini. Dasar sialan. Tua bangka ini setelah menipuku, ucap Lin Peng dalam hati. Lalu kemudian Lin Peng pun bertanya pada Muang. Muang, kenapa bos bisa menerima dukun cabul ini sebagai bawahannya? Hal ini kamu harus bertanya langsung pada Jinglong, jawab Muang. Kemudian tiba-tiba Jinglong berkata bahwa orangnya masuk, yang membuat semua orang terkejut. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita yang berujar, Tuan muda, apa kau mencariku? Lan Fang, bagaimana aku memperlakukanmu? Lalu wanita itu pun menjawab, Tuan muda, jika Tuan muda tidak menarikku ke sini dan tidak memberiku berkat, mungkin aku tidak ada hari ini. Ternyata kau masih tahu. Lalu kenapa kau masih berhubungan dengan orang-orang? Apa kau tidak memandangku? Lalu Lin Peng berkata, ternyata kau berhubungan dengan pria lain. Hei, milikilah pandangan yang bagus. Biar bagaimanapun, lelaki seperti akulah yang paling pantas untuk dinikahi, ucap Lin Feng. Lalu wanita itu pun menjawab, Tuan muda, itu fitnah. Kemarin Nona Lin mengutus orang untuk mencariku. Aku memang pergi, tapi kami tidak membicarakan apapun. Kami hanya berbicara tentang bedah, tidak bicara apapun lagi, Tuan muda. Lin Peng dan Jinglong pun terkejut mendengar Lin Ning yang mengutus orang itu.
Otak Jinglong pun traveling guys. Hah, apakah Lin Ying'er menyukai sesama jenis? Lin Peng pun mendengar ucapan itu dari bosnya, sungguh sangat terkejut guys. Ah, mana mungkin kakakku seperti itu? Tapi mungkin saja karena bos terlalu melukai kakakku, jadi dia belok dan menyukai sesama jenis. Ah tidak, kakakku bengkok, teriak si Lin Peng guys. Lalu Muang menjawab, hei, walaupun kakakmu bengkok, tapi kau tidak perlu seperti ini. Hei Muang, kamu mengerti apa? Bahkan kakakku tidak bisa melepaskanku. Di rumah banyak pelayan yang cantik. Lalu kalau kakakku menyukai sesama jenis, apakah masih ada bagianku? Ucap Lin Peng pada Muang, dan Muang pun menjawab, logikamu itu sungguh bagus, aku kasih nilai 100. Gilanya logika guys. Lalu wanita itu pun berkata pada Jinglong, Tuan muda, aku sudah memberitahu semuanya, tidak ada yang aku sembunyikan. Ya, aku mengerti. Sekarang pulanglah dulu. Bila ada masalah lagi, aku pasti akan memanggilmu lagi, ucap Jinglong pada wanita itu. Lalu Jinglong bertanya pada dukun cabul itu, hei, bagaimana menurutmu? Lalu Jinglong pun berkata dalam hati, aku ingin tahu apakah dia benar-benar punya kemampuan dan bisa menjadi penasihatku, ucap Jinglong dalam hatinya. Lalu dukun cabul itu pun menjawab guys, karena tuan muda bertanya menurut pendapatku, gadis yang barusan berjalan, kedua kakinya terlihat menyatu dan terlihat alisnya tidak berantakan. Wah, dia masih perawan tuan muda. Mendengar itu pun si Jinglong sungguh sangat kena mental guys. Dasar sialan orang tua ini, ucap Jinglong. Tapi guys, memang sih kita perlu dukun seperti ini, bisa mengetahui dia masih perawan atau enggak. Karena takutnya ya guys, kalau kalian nanti mau nikah, udah dilamar ternyata udah nggak perawan. Wah, cepat-cepat nih kalian harus kenalan pada dukun cabul ini guys. Hei sialan, siapa yang bertanya mengenai hal ini? Teriak Jinglong yang marah guys. Tuan muda sangat terkenal sebagai pecundang cabul di kekaisaran. Aku pikir. Mendengar ucapan itu pun Jinglong tambah marah guys. Aku tidak mau kamu pikir, aku mau aku yang pikir, ucap si Jinglong guys. Berhenti, aku ingat, bukankah Nona Lin itu yang memiliki boba besar dan putih seperti yang Tuan Li bilang? Tanya dukun itu yang membuat dirinya langsung dicentang sama si Jinglong guys. Tutup mulutmu brengsek, ucap Jinglong yang sangat-sangat marah. Lalu kemudian Muang dan Lin Peng yang melihat dari luar menyangka Jinglong sedang melakukan sesuatu guys. Lin Peng pun berkata, kehebatan bos sungguh tidak berkurang. Ya, aku suka kakak Jinglong yang dominan seperti ini, ucap Muang. Berhenti tuan muda, aku sudah ingat. Jika anjing tidak dipukul, maka dia tidak akan bisa bicara dengan baik, ucap Jinglong. Tuan Li, tolong jangan pukul lagi. Jika dipukul lagi, aku pasti sudah mati. Jangan bicara omong kosong. Baik tuan, menurutku Nona Lin itu sungguh sangat tertarik padamu, ucap dukun cabul itu guys. Tertarik? Memangnya seberapa tertarik dia padaku? Tanya Jinglong lagi. Lalu dukun itu pun menjelaskan tentang apa yang dia ketahui mengenai Nona Lin. Dia pun berujar, dikarenakan dia adalah gadis yang sangat suka berbisnis. Dia sudah dipastikan sangat menginginkan bisnismu tuan. Oleh sebab inilah dia pasti menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan cinta padamu tuan. Menyatakan cinta? Ucap Lin Peng dan Muang. Dukun itu pun berbicara lagi. Cinta mengajarkan orang untuk mati dan hidup bersama. Kebalik guys, untuk hidup dan mati bersama. Terlebih, tuan muda sudah menodai kesuciannya, ucap dukun itu. Jinglong pun menjawab dengan kesal. Jangan bicara sembarangan, aku tidak seperti itu. Lagi pula, orang terpelajar melihat wanita mandi, apakah itu bisa dibilang menodai? Lalu Muang dan Lin Peng pun serentak berkata, bos, kau benar-benar menodainya. Tidak, aku tidak mau dengar, dasar kalian semuanya brengsek, ucap Jinglong. Singkatnya, Nona Lin sedang menunggu penjelasanmu tentang perasaannya padamu, ucap dukun cabul itu pada Jinglong guys. Apakah benar seperti itu? Nona Lin sangat menyukaiku, ujar Jinglong dalam hatinya. Kemudian dukun itu pun berkata lagi, masalah Nona Lin mudah diselesaikan, tapi ada masalah lain yang lebih besar. Tuan muda, aku ingin bicara berdua denganmu. Dan hal itu pun membuat Muang dan Lin Peng sungguh sangat marah, tidak terima kalau Jinglong hanya berbicara dengan dukun itu berdua. Lalu kemudian singkat cerita, di ruangan pun hanya ada mereka berdua. Sekarang ruangan sudah hanya ada kita. Cepat bicaralah, ujar Jinglong. Baiklah kalau begitu, tuan muda, aku memberanikan diri. Tuan Li, menikahlah dengan tuan putri, ucap dukun cabul itu pada Jinglong, yang langsung disumpal mulutnya. Hei, apa yang kau bicarakan? Kau sungguh berani bicara hal gila. Aku tidak sembarangan tuan muda. Ini hanya untuk menjaga kekayaan tuan muda Li, jawab dukun cabul itu.
Hei kau, lihat bagaimana aku membereskanmu. Hari ini aku akan menusukmu sampai mati. Dengan kekuasaan keluarga Li, memukul sampai mati dukun cabul sepertimu. Kaisar juga tidak akan menyalahkannya. Baiklah, jika kau memenuhku, kau dan keluarga Li bahkan semuanya akan mati, ucap dukun itu. Hei, apa kau berani mengancamku? Tanya Jinglong pada dukun cabul itu. Tidak berani Tuan Muda. Aku hanya merasa kalau Tuan Li memerlukan orang untuk menjadi penasihat, ucap dukun cabul itu pada Jinglong. Ya, kamu benar, ucap Jinglong. Namun tiba-tiba ada dua penjaga keluarga Li yang datang dan memegangi dukun cabul itu. Tuan Muda, aku salah. Mohon maafkan aku. Kau salah di mana? Tanya Jinglong dengan santainya. Ya Tuan Muda, salah semuanya. Aku salah. Ini semua karena bulan. Lalu kemudian Sin pun memperlihatkan Jinglong dan dukun cabul di suatu ruangan. Dukun cabul itu pun berkata, Tuan Muda Li memang sungguh sangat luar biasa memiliki wajah sebagai ketua. Aku sungguh kagum padamu. Jinglong pun kaget mendengar itu dan dia pun berdiri. Hah? Wajah seperti ketua? Apakah yang kau maksud? Kamu melihat aku membuat diri sendiri sungguh sangat berbakat. Tuan Muda, aku tidak berani mengatakannya. Namun dari yang kulihat, di sekelilingmu banyak orang yang kuat dan gagah dan terlihat sangat galak. Itu cocok untuk menjadi tukang pukul Tuan Muda. Lalu Jinglong pun bergumam dalam hatinya. Melakukan perkara besar, mana boleh kurang penasihat, seperti mendirikan negara. Di samping Kaisar ada Liu Bowen dan Li Sanchang. Tuan Muda, saat ini, di samping cucu Kaisar, ada Feng Xiaoru dan Huang Zicheng. Bahkan di samping Raja Yan, ada Yao Guangxiao. Jinglong pun ternotis dengan kata Yao Guangxiao. Yao Guangxiao, dengan nama resmi Dao Yan, membantu Raja Yan untuk merebut Nanjing dalam peristiwa Jinnan dan naik tahta menjadi kaisar. Lalu datanglah si Muang yang berkata, Kak, ini adalah benda yang kau minta aku memeriksanya. Dukun cabul itu pun berkata dalam hatinya, ternyata dia sungguh hati-hati. Itu menjelaskan, Tuan Li pasti ingin melakukan hal besar seperti yang aku bayangkan. Lalu dukun itu pun berkata, Raja Yunan, Raja Yan, dan Raja Su monopoli bisnis. Tuan Li sungguh melakukan permainan yang sangat besar. Dukun cabul, apalagi yang kamu tahu? Tanya Jinglong. Ternyata Tuan begitu cepat mengetahui tentang detailku. Ternyata tentara patroli Tuan sungguh sangat luar biasa. Kamu sungguh pencuri yang memiliki beberapa kemampuan, ucap Jinglong dengan sinis. Kemampuanku sungguh sangat sedikit Tuan Muda Li. Yang hanya aku lebih romantis saja, hehe, jawab dukun cabul itu guys. Lalu Muang menempatkan pisau di leher dukun cabul itu. Kamu teruskan seperti ini, ucap Jinglong. Tuan Muda Li, kamu sudah menunjukkan kehebatanmu dan mengecek secara detail. Sekarang sudah waktunya aku menunjukkan bukti kesetiaanku. Bukti kesetiaan seperti apa? Aku bersedia memberikan jimat pelindung Putri Hansan, jawab dukun cabul itu guys. Hansan sudah punya suami. Suaminya adalah Jenderal Yingqin. Bukti kesetiaan seperti apa ini? Ucap Jinglong. Lalu bagaimana jika aku bilang Tuan Muda Li bisa menikahi Putri Hansan? Hal itu pun membuat Muang sangat marah. Kau jangan bicara sembarangan. Jika kau memang bisa membuat kakak Jinglong menikah dengan Putri Hansan, aku akan menelan pisau ini, ucap Muang yang bertaruh pada dukun cabul itu guys.